BK dari Kota Bekasi. Hari ini saya akan mengimplementasikan jurus yang kedua, yaitu kelola emosi kepada siswa-siswi kelas 12 SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, SMK Bistek Jaya. Saya cerdas, saya sehat, saya kuat. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu supaya diberikan kelancaran dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Siapa ketua kelasnya? Merah. Oke, Merah, silahkan boleh pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang hari ini tidak masuk? Anissa Intan. Oke, Anissa Intan kenapa? Sakit. Alfa. Waduh, ada apa ini dengan Anissa Intan? Mau pindah? Oke. Tapi yang dekat dengan Anissa Intan, tolong ajak komunikasi, ajak ngobrol. Kenapa Anissa Intan kok beberapa hari ini nggak masuk? Sudah lebih difabulai kan? Iya. Oke. Baik anak-anak semua. Hari ini saya akan berbagi 7 jurus BK hebat. Jadi salah satu yang mau diimplementasikan Ibu hari ini, yang mau berbagi kepada kalian hari ini, yaitu jurus BK yang kedua. Namanya adalah Kelola emosi kenali diri. jurus BK yang kedua ini tentang kelola emosi. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang kelola emosi ini dengan teknik ARKA. Teknik ARKA ini yang pertama A-nya adalah aktivitas, R-nya adalah refleksi, K-nya adalah konseptual, dan A yang terakhirnya adalah aplikasi. Jadi semuanya nanti informasi bukan hanya dari Ibu, tapi dari kalian juga. Kita sama-sama akan saling berkolaborasi hari ini. Siap? Siap. Oke, step 2. Teknik yang pertama atau langkah yang pertama adalah aktivitas. Saya akan membagikan satu lembar kertas. Setiap anak akan mendapatkan satu lembar kertas. Nanti dengan kertas ini saya akan menceritakan. Jadi saya akan menceritakan sebuah kisah yang berhubungan dengan emosi. Jadi nanti ketika di dalam cerita itu marah, kalian timbul emosi marah, kalian boleh menyobek ujung kertas yang kalian pegang. Tapi ketika pada saat mendengarkan cerita yang muncul adalah emosi sedih, kalian cukup meremasnya saja. Boleh di bagian manapun. Nah, misalkan emosinya sedih, berarti diremas. Nanti kalau udah dikembalikan. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata emosi yang muncul adalah
Sudah siap mendengarkan cerita? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Sekarang saya akan menceritakan sebuah kisah tentang perjalanan menuju sekolah. Nuraska adalah seorang pelajar SMK yang tinggal di salah satu kabupaten yang berada di Bekasi. Nuraska berasal dari keluarga yang kurang mampu, di mana ketika berangkat sekolah, Nuraska hanya menggunakan sepeda, karena alat transportasi itulah yang hanya dimiliki oleh Nuraska. Di hari Senin pagi, seperti biasa Nuraska bangun pagi-pagi sekali, karena jarak antara rumah ke sekolah itu memakan waktu sekitar 30 menit. Jadi Nuraska harus menggoes sepedanya setiap pagi selama 60 menit pulang pergi dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah. Di pagi hari yang cerah, hari Senin di setiap pagi di sekolahnya selalu mengadakan upacara bendera. Artinya, pembelajaran akan lebih cepat dimulai, 30 menit lebih cepat dibanding hari biasanya. Nuraska bangun pagi-pagi sekali. Ia bersiap untuk pergi sekolah dengan pakaian yang rapi dan bersih. Nuraska menggoes sepedanya dari rumah menuju sekolah. Di pertengahan jalan tiba-tiba ban sepeda Nuraska kempes dan sulit sekali untuk mengendarai ketika ban sepeda kempes. Setelah Nuraska cek, ternyata sepedanya bukan kempes, melainkan menginjak paku dan bocor. Nuraska bingung karena waktu sudah mendekati bel masuk, sedangkan perjalanan masih sekitar 10 menit lagi. Nuraska akhirnya mendorong sepeda dari jalan menuju sekolah karena di pagi hari tidak ada tambahan. Nuraska dengan tergopoh-gopoh mendorong sepedanya dengan penuh keringat akhirnya sampai di sekolah. Nuraska sampai di sekolah dengan waktu yang mepet sekali. Tetapi untung tidak terlambat sehingga Nuraska tidak diomeli oleh gurunya dan tidak dihukum oleh petugas piket. Nuraska akhirnya mengikuti upacara bendera dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Pada saat jam pelajaran selesai, ada waktu istirahat antara jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Nuraska lupa, ternyata bekal yang setiap hari dibawanya nggak kebawa. Bekal nasinya nggak kebawa, karena sekolahnya nggak ada MBG. Sekolahnya nggak ada MBG, jadi tidak kebawa. Akhirnya Nuraska meminta izin atau mengajak temannya pergi ke kantin untuk membeli makanan. Dengan uang yang seadanya, Nuraska akhirnya membeli cemilan yang memang terjangkau dengan uang sakunya. Tetapi ketika Nuraska lagi asik makan gorengan yang dimiliki kantinnya, ada temannya yang bercanda sehingga menabrak Nuraska dan jatuhlah gorengan yang hanya tinggal satu buah. Dan Nuraska sudah tidak punya uang lagi untuk membeli gorengan kembali. Nuraska kesal. Kemudian Nuraska menegur temannya. Kamu hati-hati kalau jalan. Kalau kamu lari-larian akhirnya menabrak dan merugikan orang lain. Tapi temannya ternyata tidak terima. Ditegur, dinasehati oleh Nuraska. Temannya balik berkata kasar, bahkan menghina Nuraska. Nuraska malah berkata kasar dan tidak suka dinasehati oleh Nuraska. Kemudian teman yang lainnya yang melihat Nuraska akhirnya melerai perselisihan antara Nuraska dan temannya. Nuraska kembali ke kelas dengan perasaan yang campur aduk, lapar, kesal, sedih, dan perasaan yang tidak nyaman. Bel berbunyi, waktu istirahat pun telah berakhir. Saat ini Nuraska kembali belajar bersama dengan teman-temannya. Pada saat pembelajaran, guru memberikan informasi tentang kejuaraan lomba batik yang kemarin diadakan oleh sekolah. Ternyata pada saat ibu guru menjelaskan dan memberikan pengumuman, pemenang juara satunya adalah Nuraska. Nuraska maju ke depan, mengambil hadiah, dan ternyata hadiahnya adalah piagam penghargaan dan uang tunai sebesar 50.000. Nuraska akhirnya mengucapkan terima kasih ke ibu guru dan teman-temannya. Bel berbunyi dan pulang. Sepeda yang bocor akhirnya bisa ditambal oleh Nuraska karena uang dari penghargaan lomba menggambar batik yang tadi diberikan oleh ibu guru. Nuraska akhirnya pergi ke bengkel dan menambal ban sepeda yang bocor. Dan kemudian setelah ditambal, Nuraska pulang dengan selamat ke rumahnya. Oke. Sekarang saya mau lihat kalian angkat kertasnya. Wow. Ini sangat luar biasa sekali. Ini kertasnya luar biasa. Sobek. Oke, ada sobek ini juga. Wah. Ada yang
cerita tadi. Ada yang marah. Jadi hampir semuanya kayaknya sobek ya? Iya. Oh, ini sobek nggak? Sobek dikit, marahnya sedikit. Gak apa-apa. Ada yang sedih. Ada yang sedih. Hari ini hampir rata-rata sedih juga ya. Sama ada yang senang. Nah, sekarang saya minta untuk kita berefleksi. Kita masuk ke cara yang kedua, yaitu refleksi. Tahap yang kedua dari ALKA ini, dari aktivitas, kalian sudah mendengarkan cerita. Tahap yang keduanya yaitu refleksi. Nah, saya mau kalian yang pertama, apa pola emosi yang muncul selama cerita berlangsung? Saya mau, siapa namanya Neng? Bilkis. Oke, Bilkis silakan berdiri, ceritakan emosi apa yang muncul ketika saya bercerita tadi. Lebih ke sedih dan kesel sih Bu, karena kan maksudnya dia berangkat ke sekolah, habis itu lagi buru-buru bannya malah bocor. Terus dengan suasana hati yang masih sedih karena belum bisa ngambil bannya dan gak ada yang buka juga, dia lagi makan enak-enak, tiba-tiba temennya malah ngejatuhin makanannya, jadi dia marah. Terus habis itu ternyata dia dapat kabar bahagia juga kalau dia tuh memenangkan lomba batik, dan di situ dia bisa menambal bannya, dia bisa pulang dengan keadaan yang happy, yang senang. Oke, berarti yang tangan dong. Berarti emosi yang muncul dari diri Bilkis ya? Bilkis adalah pertama sedih. Yang pertama apa? Sedih. Yang kedua marah. Yang ketiga senang. Oke, terima kasih sudah duduk. Kemudian saya mau bertanya ke laki-laki sebelah sana. Siapa nih? Siapa yang sebelah? Zakaria. Oke, Zakaria silakan berdiri. Zakaria, apa sih menurut kamu nih dari cerita yang tadi, dampak saat kamu tidak bisa mengelola emosi itu apa yang terjadi ketika kamu tidak bisa mengelola emosi? Susah buat berpikir jernih, terus malah mengambil keputusan yang lebih parah daripada sebelumnya. Oke, tentang dampak yang bisa terjadi ketika kita tidak bisa mengelola emosi menurut Dava adalah kita tidak bisa berpikir jernih. Akhirnya apa yang dilakukan? Nah, resikonya juga besar tadi. Sekarang saya mau tanya sebelah sini. Nah, ini nih, siapa namanya nih? Jaskia silakan berdiri. Jaskia, apa nih yang kamu pelajari tentang mengelola emosi dari cerita yang tadi? Saya nggak terlalu banyak ambil keputusan sih Bu, pasti emosinya langsung pergi ninggalin temennya yang bikin dia emosi itu. Oke, jadi dia lebih menghindari ya. Apa pelajaran yang kamu ambil apa? Jadi kalau misalnya kita lagi emosi, jangan langsung ambil keputusan sendiri Bu, jadi baiknya senangin diri sendiri dulu. Oke, jadi pelajaran menurut Jaskia bahwa ketika kita sedang terjadi emosi, kita harus bisa mengendalikannya ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tepuk tangan. Oke, terakhir kelompok sini. Siapa? Oke, yang cowok silakan berdiri. Ya. Siapa namanya? Dendi. Menurut kamu apa sih yang kamu butuhkan untuk bisa mengelola emosi? Ya, kesabaran sih Bu. Sabar ya. Kesabarannya setipis tisu malah memperparah keadaan sih Bu. Oke, berarti harus sabar. Oke, tepuk tangan. Ya, dari hasil refleksi yang sudah tadi kalian sampaikan di kelas ini, bahwa betul ketika kita terjadi emosi itu bukan hanya marah dan senang. Katakan taunya emosi itu hanya marah ya. Emosi itu ada dua, emosi negatif dan emosi positif. Nah, keduanya ketika berlebihan, mengekspresikannya berlebihan, pasti akan selalu mendapat dampak yang kurang baik. Tadi seperti yang sudah kalian bilang, kita harus bisa mengontrol emosi marah, sedih. Kalau misalkan kita turutin bahaya, kita harus bisa bersabar, harus bisa lebih tenang supaya nanti hasilnya juga tidak merugikan kita dan orang lain. Oke, kita masuk ke konseptual. Tahapan ketiga dalam ALKA itu adalah konseptual. Sekarang kita lihat konsep pembelajaran sel. Menurut Elias dan kawan-kawan mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosi
cepat dan bertanggung jawab. Jadi pada saat kita belajar tentang sel, tadi apa sel? Sosial emosional learning. Sosial emosional learning. Artinya tidak hanya berhubungan dengan diri kita sendiri, tapi dari kata sosialnya aja itu berhubungan dengan orang lain, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Biasanya digunakan untuk mengenali dan mengelola emosi. Nah, jadi si sel ini digunakan untuk mengelola dan mengenali emosi. Nah, konsep sel kelihatan? Yang pertama ini ada self awareness. Apa? Self awareness? Ya, menyadari diri. Jadi kita ini kita bisa memahami dan mengenal emosi, pikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contoh, saya bisa mengenali emosi yang seperti senang, sedih, takut, malu. Tadi yang dilakukan oleh Bilqis mengenali emosinya. Apa? Marah, sedih, senang. Itu kan yang tadi saya ceritakan. Kan ada yang ketika bawahnya jatuh, ada yang santai aja. Ada kan emosinya yang enggak, saya mah nggak sedih. Tapi ada juga yang ternyata ketika bawahnya Nusaka itu jatuh, ikutan sedih. Padahal itu kan cerita di orang lain. Ada juga yang ketika banyak bocor, marah. Ada yang ekspresinya marah. Ada yang ekspresinya sedih, emosinya sedih. Ada yang emosinya marah, ada yang emosinya biasa aja. Ada yang bingung, ada yang senang gitu. Banyak bocor, ada ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada self management. Apa self management itu? Kemampuan untuk mengatur emosi. Tadi seperti yang dibilang oleh Dendi. Apa yang bilang Dendi? Sabar. Emosi ketika terjadi yang harus dilakukan adalah sabar. Jadi Dendi tahu nih bagaimana cara melakukan self management. Yang ketiga ada responsible decision making, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Apakah keputusan yang dilakukan Nusaka bertanggung jawab? Ketika temennya ngajak berantem, dia lebih baik pergi. Bertanggung jawab nggak? Iya. Kenapa? Nah, karena kalau Nusaka mengikuti kemauan temennya, pasti akan ribut. Jadi dia lebih baik menghindar. Kemudian yang terakhir adalah ada relationship skill, terampil berrelasi, dan ada social awareness atau peduli sosial. Oke, lanjut. Ada yang pernah dengar rumus EMC kuadrat? Rumus apa ya? Harusnya udah ada di pelajaran SMP fisika. Energi, massa. Aku tahu Bu, IPA nggak ada IPA? Ada. Nah, ada diajarin. Saya nggak diajarin Bu. Karena setiap pelajaran IPA saya tiba-tiba pusing. Ada yang begitu? Ada. Saya kalau setiap pelajaran bahasa Inggris pasti pusing. Akhirnya ke UKS. Kalau itu nggak bisa ke UKS ya? Nah, UKS-nya ruang BK. Nah, jadi di dalam tadi apa? Sel? Sosial emosional learning. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan ketika kita mempelajari sel dalam pembelajaran, itu yang pertama adalah kembangkan EMC. Apa EMC? ME yang pertama adalah empati. M yang ke M mindfulness. C-nya compassion. C-nya lagi critical inquiry. Menurut UNESCO dari Mahatma Gandhi Institute of Education menjelaskan ada 4 kompetensi yang diperlukan dalam pendidikan dan relasi sosial, yaitu EMC 2 yang tadi, empati, mindfulness, compassion, critical inquiry. Yang pertama ada empati. Empati. Apa empati? Kemampuan yang dimiliki dalam memahami murid dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh murid. Jadi kemampuan memahami apa sih yang dibutuhkan oleh murid-murid, yang dibutuhkan oleh kalian. Nah, tugasnya sebagai pengajar harus mampu kebutuhan dari murid, kemudian apa hal yang memang diperlukan oleh murid itu apa saja. Bu, apakah hanya guru yang harus memahami ini? Tidak.
pembelajaran atau jangan hanya pembelajaran. Ketika kan nanti bersosialisasi, bermasyarakat, itu kan akan lebih mudah. Gak ada lagi yang namanya baperan. Baperan itu muncul di tahun 2020-an kayaknya deh. Zaman dulu nggak ada istilah baperan, baru sekarang baperan. Padahal mah ya itu emang emosi kita. Salah nggak kalau misalkan orang mengekspresikan emosinya? Enggak. Salah itu ketika mengekspresikan emosinya dengan cara yang berlebihan. Yang kedua ada mindfulness, merupakan kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki. Nah, kemudian ada compassion, dapat membatasi perasaan terhadap orang lain sehingga dapat mengurangi personal distress. Ini yang sering sekali terjadi pada kalian. Compassion. Apa compassion? Membatasi perasaannya terhadap orang lain. Ada teman bikin status. Dasar piknik. Kadang kita merasakan, jangan buat saya. Iya kan? Kadang-kadang seperti itu. Nah ini perasaan compassion ini bahaya nih. Kalau misalkan tidak bisa diterapkan, kita tidak bisa menerapkan compassion, artinya membatasi perasaan terhadap orang lain. Compassion itu kan membatasi perasaan. Confess ya. Confess itu kan memberikan pemahaman tentang perasaannya. Tapi compassion itu membatasi. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa membatasi perasaan kita, bukan artinya kita suka sama orang terus kita cegah, kita batasi, bukan. Tapi lebih ke ketika orang menegur, ketika orang berpikiran tidak baik terhadap kita kemudian larut, kita kemudian merasa depresi, stres, itu yang nggak boleh. Jadi lebih ke harusnya ya bodo amat. Kalau memang baik kita ambil, kalau memang buruk kita hempaskan. Itu yang harus dilakukan dari si compassion. Jadi nggak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan terhadap diri kita, karena pasti akan timbulnya stres. Bu, stres itu hanya untuk orang-orang yang dengan ketergangguan jiwa ya? Ya enggak juga. Stres itu kan ada tahapannya. Kalian tahapannya mana? Kalau misalkan terlalu sering menahan perasaan, kemudian emosi kalian juga tidak bisa dikontrol, itu bisa juga stresnya tahap 2, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tinggal yang mana? Yang keempat ada critical inquiry. Berfokus pada kemampuan untuk bertanya secara mendalam, mengevaluasi informasi secara objektif, dan memberi pemahaman yang lebih komprehensif. Nah ini nih, empati yang tadi yang pertama. Kemudian ada mindfulness. Mindfulness merupakan kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimilikinya. Oke. Sebelum kita lanjut, ini kayaknya udah mulai bete. Kita akan bermain game. Kita akan ice breaking terlebih dahulu. Boleh berdiri semuanya. Kita akan bermain pesan berantai. Oke, kalian akan kembali ke belakang, saya menghadap ke belakang. Kemudian saya akan memberikan pesan kepada orang yang paling depan. Nah, nanti orang yang paling, jadi kalian akan memperagakan gambar ini kepada teman yang ada di belakangnya, gitu ya. Sampai yang terakhir, ini adalah emosi bentuk apa? Kalian menghadap ke belakang semua. Ya? Siap. Jadi kita Ya, memperagakan ini. Jangan dibuka dulu ya. Pilih satu. Jangan dibuka dulu. Pilih satu. Oke, terakhir. Oke. Silakan orang pertama melihat gambar yang dimilikinya. Oke. Selanjutnya, hitungan yang ketiga. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kalau sudah yakin, boleh langsung menepuk pundak teman depannya, belakangnya.
Masa sih? Gini dong kali gini. Senyum gitu. Gitu. Oh gini. Oke. Gitu. Apa? Emosi lo apa? Itu kayaknya kayak kaget terkagum gitu deh. Oh, kaget. Apa? Apa? Gerakannya gimana? Iya, mukanya harus sama ya mukanya. Apa? Emosinya apa? Terjatuh. Terjatuh. Sakti. Emosinya masa terjatuh? Sakit. Apa itu? Emosinya apa? Bukan. Emosinya apa? Sedih. Sedih. Kakak, sekarang ini. Coba katakan. Senang-senang. Apa? Emosinya? Kita beruntung emosi yang dibawa tadi dia di drama tadi. Menyadari diri. Sadar akan Diri sendiri. Nah, ini adalah tadi seperti yang gambar di sini. Jadi kita harus sadar dulu nih mengenal peta konsep emosi. Ada set. Set apa? Sedih. Set itu mana ya? Nah ini set. Sedih. Jadi kita harus sadar dan kenal dulu dengan emosi yang umumnya kita miliki. Ini gambar sedih. Kemudian yang kedua ada apa? Happy. Happy. Gambarnya Senyum. kemudian ada excited. Nah, excited ada. Kita lihat dulu excited. Nah, semangat dalam menggapai sesuatu, excited banget. Ketika ikut lomba, excited banget. Ketika mengambil kemenangan, excited banget. Ini adalah ekspresi excited. Kemudian apa? Tender. Nah, tender itu lebih ke Iya. sebenarnya tender itu lebih ke Bingung. menentukan. Bingung. Itu yang emosi yang sering muncul di antara kita. Kemudian ada scared. Strength. Nah, ini kan gambar penguin terjebak di antara lautan. Bukan dia berenang, benar sih. Saya pikir mana mau senang-senang. Ekspresi takut. Kemudian ada angry. Angry itu ekspresi marah. Kalau ini ekspresi terkejut. Nah, bisa juga emosi marah. Karena apa? Karena menggunakan itu matanya melotot. Kita ulangi. Ini ekspresi apa? Takut. Ini ekspresi bingung. Oke. Ini ekspresi excited. Ini ekspresi ini emosi sedih. Yang ini emosi takut atau nah, itu adalah peta konsep dari emosi. Yang ketiga ada self regulation. Apa self regulation? Mengendalikan diri dengan memahami otak kita. Mengendalikan diri dengan memahami otak. Name it, tame it, namai dan kenali. Pegang kendali. Untuk dapat mengendalikan otak kita, kita harus menamai dan mengenalinya dengan baik. Saat kita menamai dan mengenali, maka otak neokortex kita yang bekerja. Bagian otak ini bekerja secara logis dan penuh pertimbangan. Sebaliknya, saat kita kehilangan kendali, maka bagian otak reptil, jadi di dalam otak kita itu ada otak reptil. Tahu reptil? Reptil itu kan yang
ganas yang selalu menghancurkan. Atau reptil yang berani akan mengambil alih. Otak reptil ini modenya cuma dua, fight and flight. Fight itu apa? Bertarung. Flight atau tempur atau kabur. Jadi orang-orang yang memiliki dominan otak reptilnya yang digunakan itu akan lebih cenderung kepada pemikiran lebih baik melawan, lebih baik menindas dibanding tertindas. Padahal ada di tengah-tengah antara tertindas dan menindas, yaitu mengalah. Ya kan? Mengalah, bukan berarti harus menindas atau ditindas. Dan ketika dia sudah bertarung, dia dan ada masalah lainnya yang timbul dari emosi itu, dia akan lebih memilih kabur. Siapa yang kalau sedang berantem lebih memilih kabur? Karena itu berarti otak reptilnya sedang bekerja. Jika otak reptil yang aktif, maka bagian otak yang lain akan shutdown, akan berhenti, akan mati. Termasuk otak limbik yang berfungsi untuk berempati dan neokortex yang bertugas untuk berpikir logis. Jadi tak heran kalau kita marah-marah, kita tidak bisa lagi berempati dan berpikir logis. Orang yang tawuran, mana otak yang paling dominan digunakan pada saat orang tawuran? Kenapa? Karena emosi, karena dia lebih suka bertarung. Dan ketika ada orang yang dibacok, dia kalau kita kan lihat orang dibacok, kasihan. Nah, karena si otak reptilnya yang dominan sedang digunakan, akhirnya pada saat digunakan, si otak yang berfungsi untuk berempati, untuk peduli, untuk merasakan apa yang orang lain alami, itu hilang atau tersamarkan, bahkan tidak ada, jadi mati. Jadi udah gak ada lagi, dan otak yang berpikir logisnya sudah tidak ada lagi, tidak bisa digunakan. Ingat kasus yang seorang wanita dimutilasi sampai 62 bagian? Iya. Itu karena si A atau si orang yang memutilasi itu otak reptilnya yang sedang bekerja. Dan biasanya karena adanya penimbunan emosi yang tidak bisa tersalurkan atau tidak bisa dibicarakan, dikontrol, si orang tersebut tidak bisa mengelola emosi yang dimilikinya. Kan dia katanya dari marah-marah, akhirnya buta matanya, buta pikirannya, buta mata hatinya. Dan pacarnya, itu pacarnya ya? Iya. Dimutilasi sampai puluhan bagian. Tahu kan beritanya ya? Nah, itu karena otak reptilnya bekerja, sedangkan otak limbik dan neokorteksnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, seperti yang saya pernah sampaikan, bahwa ketika kita seumpama tangan ini adalah otak, pergelangan tangan mewakili batang otak, bagian paling primitif yang mengatur fungsi dasar tubuh seperti bernafas dan detak jantung. Kemudian telapak tangan mewakili sistem limbik termasuk amigdala, pusat emosi terutama rasa takut dan marah, dan hipokampus memori. Nah, nih, ibu jari, boleh tanda? Enggak? Nah, ibu jari ditekuk ke dalam telapak tangan mewakili amigdala. Jadi dianggap ini adalah amigdala nih. Jadi ini apa tadi apa? Otak. Kalau ini telapak tangan? Limbik. Dan ini adalah amigdala atau pusat emosi. Nah, ini dari 5 ini bisa untuk mengontrol emosi. Tangannya, yang pertama adalah ibu jari ditekuk ke dalam telapak tangan. Ibu jarinya dulu mewakili amigdala yang sedang aktif atau bersemangat saat emosi kuat muncul. Jadi kita anggap pusat otak, karena emosi itu munculnya di pusat otak, di amigdala, di pusat emosi. Kita anggap ini ketika kita sedang emosi yang meluap-luap, baik itu senang, sedih, marah, takut, kecewa, terkejut, dan lain-lain, pusat emosinya kita lipat. Artinya kita sedang menekan emosi yang sedang terjadi kepada diri kita. Karena si tadi ibu jari itu dianggap disumpamakan dengan amigdala atau pusat emosi. Jari-jari yang melengkung berusaha untuk menutupi
ibu jari. Jadi yang melengkung ini berusaha untuk menutupi seperti ibu jari. Mewakili korteks prefrontal, bagian otak yang lebih maju dan bertanggung jawab atau pemikiran rasional, perencanaan, pengendalian impuls, empati dan regulasi. Nih, kan ada 4 nih. Telunjuknya adalah logik, jari tengahnya adalah self control, jari manisnya adalah regulasi, jari kelingkingnya adalah problem solving. Pasti kalian akan merasakan bedanya ketika orang berantem. Orang berantem seperti apa tangannya? Coba, kalian mau berantem bagaimana? Meninju ya, mau injoran? Jempolnya di luar. Pasti emosinya akan semakin kuat, ya kan? Tenaga kita akan semakin bersemangat. Tapi kalau jempolnya yang di dalam, tenaga kita itu otomatis rasanya menghilang, emosinya semakin berkuda. Coba ya, begini. Pasti. Tapi kalau misalkan ini, jadi pergerakannya jadi melambat. Coba kalian tinju, tapi dengan itu senam Muhammad Ali. Kalau kan gini kan bisa set. Tapi kalau jarinya yang di dalam, itu otomatis sendiri refleksnya tenaganya berkurang. Ada nggak? Kayak ada yang menahan gitu. Sama seperti pusat emosi di dalam otak kita. Ketika ada 4 jari, ada logik, self control, regulasi dan problem solving yang menahan supaya si amigdala emosi ini tidak membesar, tidak meledak-ledak. Nah, ini yang tadi ya, contohnya yang pusat emosi. Kemudian sekarang strategi mengendalikan emosi dengan rumus tanya. Tanya dulu, saya lagi emosi, marah atau bisa tanya dulu. Enggak. Rumus tanya di sini tekniknya adalah Terima, amati, nikmati, yakini. Nah, terima. Ketika kita sedang emosi, yang pertama adalah tarik nafas dalam-dalam. Jadi kita menerima. Kalau misalkan kita lagi sedih nih, nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Yang ada akan tambah nangis. Dia nggak? Apa marah? Nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Yang ada akan marah. Ketika kita emosi kita keluar, entah tadi emosi apapun itu, dari emosi yang ada, terima aja dulu. Terima emosi yang sedang kita rasakan. Tarik nafas dalam-dalam. Terima, jangan tolak emosi yang sedang kita rasakan. Semakin menolak, biasanya akan semakin tersiksa. Pernah nahan nangis? Pernah. Ya kan? Gimana kita pengen nangis? Kita sedih banget, tapi nggak boleh keluar air mata. Ya kan? Saya sedih banget kalau lagi di kelas. Aduh, pengen nangis sama malu. Gimana caranya? Nah, itu kayaknya terima aja, sedihnya boleh. Makanya kan kadang-kadang ada ekspresi mata kan langsung dikejap-kejap gitu. Apa? Dikejap-kejap. Supaya bisa menghalangi air mata. Kemudian yang kedua, amati. Wah, amatinya apa nih bu? Apa dilihat terus ini? Emosi. Nggak ada siapa-siapa yang udah nangis. Ya, amatinya adalah bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu. Apakah dia marah, sedih, atau takut? Jadi kan tadi emosi kan banyak. Yang pertama terima dulu. Ketika kalian sedang mengalami emosi, kalian terima, tarik nafas, diam. Kemudian amati emosi yang ada di dalam dirinya sebenarnya apa? Apakah marah? Apakah sedih? Apakah takut? Apakah kecewa? Atau senang? Kita amati, kita cek dulu, kenali dulu emosinya. Apa nih yang sedang kita rasakan sebenarnya? Baru nikmati. Nikmati dengan duduk, diam, dan tetap tenang dalam kendali. Yang terakhir adalah yakini. Yakini bahwa kalian lebih hebat dari emosi yang sedang terjadi atau kalian alami. Dan kalianlah yang bisa mengendalikan emosi tersebut, bukan emosi yang mengendalikan kalian, tapi kalian yang mengendalikan emosi. Yang terakhir ada responsible decision making, jeda dan memilih tindakan. Siapa di sini yang sering emosinya meluap-luap? Emosi negatif. Berarti emosi negatif itu apa aja? Marah, sedih, apa? Kesel, bingung, terus panik, takut. Itu emosi negatif. Emosi positif senang, excited, tertawa. Nah, apalagi? Kemudian ya udah itu ya. Nah, ketika kalian sedang mengalami emosi, apalagi emosi negatif, penting kita mengenal stop, emosi, jeda, respon. Jadi ketika kita bisa menghitung 10. Ketika kita emosi,
dibiarin, nggak bisa didiemin, nggak bisa dibilangin, nggak bisa diatur, emosi. Nah, kalau dapat langsung bereaksi, kalau dapat langsung merespon, pasti yang keluar adalah cacian makian. Tapi ketika dapat melakukan jeda atau stop ini, ketika tahu dapat sedang emosi nih, kesel banget, langsung stop, diam, atur nafas, jedanya itu 10 detik aja, nggak usah 10 jam, kelamaan. 10 detik, itu ambilan nafas. Jadi sebenarnya mengambil nafas juga ada hitungannya. Tarik, hitung dalam hati itu 3 detik. Tahan 4 detik, 4 sampai 6 detik, baru keluarkan perlahan. Kalau misalnya lu kelamaan 4 detik, ya udah tarik 2 menit, tarik 2 detik, tahan 4 detik, keluarkan 5 detik. Akan lebih rileks. Dan emosi yang sedang terjadi, makanya kan ketika dia sedih, dia marah, dia kecewa, pasti disuruh atur nafas. Orang nangis nggak bisa disuruh diem. Biarkan nangis, tapi tetap harus mengatur nafasnya supaya cepat berhenti. Jadi jangan langsung suruh diam. Kita akan tahapan yang keempat dari angka. Yang pertama tadi A ada aktivitas, R adalah refleksi, K adalah konseptual, dan yang terakhir adalah aplikasi. Sekarang saya minta kalian berkelompok. Ini ada satu kelompok 2, kelompok 3, kalian kelompok 4. Kalian belajar membuat pembelajaran bernuansa sel. Menurut kalian, pembelajaran bernuansa sel itu seperti apa? Jadi bernuansa tadi apa sel? Pembelajaran bernuansa sel itu seperti apa? Nah, di kertas ini kalian boleh berdiskusi, membuat rancangan. Saya maunya pembelajaran bernuansa sel ini seperti ini. Boleh mencari informasi dari media online. Boleh menggambarnya se-excited mungkin, semeriah mungkin, silakan. Atau meminjam gambar di saya juga boleh. Nanti setelah menggambar pembelajaran bernuansa sel ini, kalian maju ke depan dan akan mempresentasikan. Pembelajaran sel ini boleh. Nanti kalian bisa simulasi yang yang sedang mengalami Oke, siapa dulu mau maju? Oke, silakan di nomor 1 boleh maju ke depan semuanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi di sini saya mau menjelaskan konsep belajar dengan metode sel. Nah, saya dan tim saya sudah membuat sebuah ekspresi di situ. Mungkin konsep ekspresi ini akan dijelaskan teman-teman saya begini. Jadi senang. Di sini ada gambar senang, sedih, terkejut, dan marah. Keterhubungan dari gambar itu adalah ketika kalian mungkin masuk dalam kelas, kalian bisa menuliskan nama kalian di situ.
Nah, dari penulisan nama di situ kita dapat mengambil poin dari metode SEL, yaitu kesadaran diri. Kalian kan sudah menulis nama di situ, maka kalian sudah mengenal emosi apa yang sedang kalian rasakan pada saat menaruh nama kalian di situ. Terus manajemen diri, mampu mengelola emosi dan mengontrolnya karena kita sadar kita sedang dalam emosi tersebut. Terus kesadaran sosial, kita sudah menaruh nama kita di situ, jadi teman-teman kita yang melihat nama kita di situ dan mungkin ya melihat kita sedang sedih atau kita marah, mungkin mereka bisa berempati dengan kita. Terus keterampilan berhubungan, membangun dan mempertahankan hubungan dengan teman. Dengan saling mengenal emosi satu sama lain, kita dapat mempertahankan hubungan dan mempererat pertemanan kita karena kita saling memahami emosi satu sama lain dengan lebih banyak waktu. Terus yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan memahami emosi dan kondisi yang kita rasakan, kita dapat mengambil keputusan yang logis dan bertanggung jawab atas apa yang kita rasakan. Jadi itu apa yang saya tangkap dari metode SEL ini dan implementasinya dalam pelajaran. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi di sini kita mau menjelaskan pembelajaran bernuansa SEL atau Social Emotional Learning menurut kita yang mau kita pelajari itu gimana aja. Jadi pertama di sini kita nanti mau siapin kayak papan kotak. Nanti setiap pagi anak-anak itu nempelin ekspresinya kayak marah, capek, atau malu dan happy. Jadi nanti kita tuh tahu, oh dia tuh ekspresinya lagi happy, oh dia lagi sedih nih, oh dia lagi marah gitu. Jadi kita bisa saling kontrol gitu juga. Jadi kita bisa saling mengerti emosi teman-teman kita yang lainnya. Terus yang kedua ada mengadakan tugas kelompok untuk berdiskusi agar mengenal orang lain. Nah di situ juga dari berdiskusi kelompok kita bisa belajar mengenali emosional orang lain. Jadi kita bisa tahu mana teman yang emosionalnya lebih tinggi dan mana yang tidak. Jadi kita bisa mengontrol diri juga biar kitanya nggak berlebihan juga sama teman-teman yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan sama Mika. Selanjutnya membuat ice breaking dengan menceritakan kita saat ini. Jadi kalau misalnya kalian happy, jadi kita tuh akan membuat ice breaking yang happy. Lalu kalau lagi capek, kita juga akan membuat ice breaking. Jadi nanti kita bikin ice breaking, nanti kita harus menceritakan emosional kita tuh saat ini kita lagi sedih kah, atau happy, atau lagi marah. Jadi nanti teman-teman juga bisa tahu ekspresi teman-temannya lagi kenapa saat itu. Yang terakhir ini ada membuat kelompok dan belajar menjadi leadership. Ini biar kita punya jiwa kepemimpinan juga. Tapi kan kalau pemimpin itu nggak bisa sembarangan ambil keputusan, jadinya juga kita bisa belajar kontrol diri untuk mengambil keputusan biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi leadership itu tidak hanya belajar untuk memimpin, tapi juga mengontrol emosi dan belajar mengambil keputusan yang lebih baik. Gitu. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 mau presentasiin hasil kerjasama kita, hasil diskusi kita tentang pembelajaran yang tadi kita udah pelajari. Di sini kita udah bikin gambar emosinya Yang pertama, ini kita gambar ada bingung, biasa aja, katanya ada duit. Terus ini ada sedih, terus ini sedih, terus ini ada marah, sedih, terus ada excited, ada takut, sama ada kaget, senang, terus sama bingung. Kesadaran dari diri ini mengakui emosi dan pahami sumber kemunculannya, dan meluangkan waktu untuk menganalisis emosi dengan pola serta emosi. Emosional ini mengidentifikasi emosi saat emosi itu muncul dengan mengenali dan mengolahnya. Jadi dari konsep pembelajaran yang tadi udah kita pelajari itu ada pendekatan yang mengintegrasikan pengembangan kesadaran diri, pengaturan diri, kesadaran sosial, keterampilan hubungan dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ke dalam kurikulum dan lingkungan belajar. Dapat mengenali dan mengelola emosi serta menunjukkan empati terhadap orang lain. Kita dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ini cukup sekian dari saya, dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan mempresentasikan hasil diskusi tentang sosial emotional learning atau disingkat SEL. Sosial emotional learning atau SEL adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan pengembangan kemampuan akademik dan emosional siswa. Dalam pembelajaran ini, siswa diajak untuk menyadari, memahami, dan mengelola emosi diri, serta membangun hubungan positif dengan orang lain. Dengan mengenali emosi seperti bingung, senang, sedih, marah, dan excited, dan pusing. Maka siswa belajar bukan hanya untuk tahu, tetapi juga untuk berempati dan berinteraksi dengan sehat. Jadi pembelajaran dengan SEL tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tapi juga membentuk karakter dan keseimbangan emosi agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang cerdas secara akademik dan emosional. Nah, di sini ada beberapa ekspresi. Bagaimana kalau kita refleksikan diri kayak sedih marah atau gitu? Bagaimana? Dari mulai Dendi sedih, Adnan senang, Aida marah. Ada pusing. Kita bingung. Presentasi hari ini saya tutup dengan baca bismillah. Kami semua sudah memahami tentang bagaimana pembelajaran SEL bisa diterapkan di kelas kita nanti selanjutnya. Oke, terakhir pengaplikasian untuk mengelola emosi. Tadi kita sudah belajar tentang 5 jari. Sekarang saya mau kita semua yang ada di sini belajar untuk bagaimana mengelola emosi ketika timbul emosi, baik itu emosi sedih, emosi marah yang berlebihan ya. Sekarang jarinya boleh diangkat. Soal marah. Ketika marah, untuk bisa mengelola emosi, pusat emosinya kita tekuk ke dalam limpit. Kemudian kita tekan dengan kita tekan lagi dengan self control. Kita tekan lagi dengan regulasi. Kita tekan lagi dengan maka emosi atau pusat emosi akan tertekan oleh elemen yang lain, 4 elemen yang lain. Dan di sini kalian ketika emosi ketika emosinya memuncak, berarti posisi kepala tangannya adalah ibu jari ada di dalam. Sekarang saya minta kalian seolah-olah sedang emosi. Kalian emosinya memuncak parah. Karena apa? Tidak pulang-pulang. Emosi, ya kan? Nah sekarang kita simulasikan, kita aplikasikan. Ketika kita marah, berarti ini harus ditekan sedalam mungkin. Tekan. Kita ulang dari 5. Pusat emosinya ditutup, tutup lagi pakai jari yang lain, tutup lagi pakai jari yang lain. Tekan pusat emosi sampai perasaan emosi negatif di dalam diri kalian hilang. Sambil atur nafas, tarik nafas pelan-pelan, keluarkan perlahan. Tarik nafas dari perut, perlahan keluarkan dari mulut. Sampai emosi kalian benar-benar hilang. Cara ini kalian gunakan ketika kalian sedang emosi. Baik itu emosinya marah atau sedih atau senang yang berlebihan, supaya emosi kalian terkontrol dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke? Terima kasih. Oke, kalau dilepas semua sakit ya. Terakhir, untuk penutup, saya minta satu orang untuk menyimpulkan apa sih yang kita pelajari pada siang hari ini. Siapa yang mau mewakili? Berarti tadi kesimpulannya adalah bagaimana kita mengenali, mengelola, mengontrol emosi kita. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, oke.
itu jika kita turuti pasti tidak akan berdampak baik. Bagaimana diri kita, bagaimana penilaian orang lain terhadap kita, itu dilihat dari bagaimana kita bisa mengontrol emosi. Bu, senang kan gak ada salahnya, betul. Tetapi kalau senang berlebihan terus diutarakan kepada orang lain, pasti juga gak akan baik. Sedih yang berlebihan kita tampakkan kepada orang lain, pasti tidak akan baik. Marah apalagi. Jadi ketika kita memiliki emosi yang tinggi, sudah selayaknya kita harus bisa mengelola supaya nanti yang kita lakukan tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Kalau kita sedang marah, kita sedang sedih, kita sedang senang, ketika kita mengetahui itu, ingat rumus tanya. Terima, amati, nikmati, yakini. Tanya. Terima, amati, nikmati, yakini. Dan jangan lupa teknik stop. Ketika kita marah, kita sedih, kita senang, kita berhenti dulu sebelum kita bertindak. Emosi, jeda, respon atau tindakan. Jangan bertindak ketika kita sedang emosi, tapi berpikir dulu, lakukan jeda dulu untuk kita melakukan respon atau tindakan kepada orang lain. Terima kasih.